Daftar isi untuk pembahasan lingkungan pengendapan kontinental ini terdiri dari pendahuluan atau intro, kemudian lingkungan pengendapan glasial, aeolian, alluvial, fluvial, lake atau danau, dan pembahasan yang terakhir yaitu potensi batuan induk dan batuan reservoir dari kelima lingkungan pengendapan yang dibahas tersebut. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan mengenai tujuan mempelajari lingkungan pengendapan di bab pendahuluan ini. Yang pertama yaitu kita mempelajari geometri, baik secara lateral dan vertikal. Kemudian deskripsi karakter dari tiap lingkungan pengendapan tersebut. Kemudian yang ketiga, potensi atau peran dalam petroleum system, khususnya apakah lingkungan pengendapan tersebut berperan penting dalam batuan induk dan batuan reservoir. Selanjutnya, sebelum membahas lingkungan pengendapan kontinental yang pertama, saya ingin mengingatkan bahwa kita harus memahami atau mengingat kembali simbol-simbol di dalam gambaran yang akan dijelaskan setelah ini. Yang pertama adalah simbol litologi atau jenis batuan. Seperti yang sudah diajarkan pada geologi dasar, berikut ini adalah simbol-simbol litologi yang saya tampilkan di sisi gambar sebelah kiri atau kotak warna orange. Selanjutnya adalah struktur sedimen, dan yang berikutnya adalah fosil. Tapi yang lebih saya tekankan khusus untuk perkuliahan kali ini yaitu litologi. Lingkungan pengendapan kontinental yang pertama yaitu glasial. Definisi dari glasier, jadi kalau glasial itu nama lingkungan pengendapan yang saya ambil dari Gary Nicole, sedangkan istilah glasier saya ambil dari Monroe et al. Yang berarti adalah pergerakan body es di daratan yang mengalir di lereng atau keluar dari area akumulasi. Ada dua pembagian lingkungan pengendapan glasial. Yang pertama di lembah atau valley, seperti gambar sebelah kiri. Berikutnya adalah kontinental. Dalam es membawa sedimen digambarkan mula-mula daerah tersebut daerah yang hijau dengan bersungai. Kemudian suhu naik, maksud saya suhu turun sehingga menjadi beku es, dan ketika glaciation selesai, es tersebut membawa sedimen-sedimen dan material apapun yang diambil, sehingga tampak pada gambar C. Itulah bagaimana es mengambil partikel atau material dari atas kemudian turun ke bawah, membawa sedimen sampai ke tempat lingkungan pengendapan berakhir atau tempat deposisinya. Berikutnya yaitu geometri lateral dan vertikal. Ya, yang pertama yaitu continental glacial facies yang terdiri dari berbagai macam batuan karena diendapkan di darat
mulai dari konglomerat, breksi, pasir, lempung, semuanya ada yang dibawa oleh es, sehingga menampilkan profil vertikal yang menghalus ke atas, dari mulai konglomerat paling bawah hingga menuju yang paling halus. Selanjutnya adalah tipe glasial yang kedua, yaitu es di laut. Di situ kita lihat bahwa daerah tersebut didominasi oleh lempung. Nah, perlu diingat bahwa di daerah es ini jarang atau hampir tidak ada mungkin fosil yang diendapkan bersama lempungnya, sehingga potensi batuan induknya bisa dikatakan minim berdasarkan penjelasan atau gambar-gambar tersebut yang saya ambil dari bukunya Gary Nicole. Berikut ini adalah deskripsi dari karakter pengendapan di daerah glasial. Batuan atau litologi terdiri dari konglomerat, sandstone, dan mudstone. Transport medianya sudah pasti es. Selanjutnya mulai dari mineral hingga facies association, silahkan dibaca sendiri karena khusus untuk materi semester pendek ini dan khusus untuk teknik perminyakan D3 ini saya batasi pembahasan hanya litologi dan media transport saja. Berikutnya yaitu lingkungan pengendapan kontinental Aeolian. Proses pengendapan Aeolian yaitu proses pengendapan yang membawa material oleh angin. Nah, secara lateral, bentuk dari lingkungan pengendapan Aeolian ini terdiri dari gundukan-gundukan pasir, dan bentuk-bentuk gundukan-gundukan pasir tersebut sangat bergantung dari bagaimana atau kemana arah angin. Ya, berikut ini adalah gambar outcrop atau singkapan batuan dari lingkungan pengendapan Aeolian. Terlihat jelas di situ isinya adalah batuan pasir semua. Yang membentuk struktur sedimennya adalah parallel cross bedding. Itu menyilang paralel. Ya, tidak usah terlalu dipikirkan apa itu struktur sedimennya. Kita langsung fokus ke profil vertikal. Lingkungan pengendapan Aeolian ini sudah pasti sangat-sangat didominasi oleh batuan pasir. Ditunjukkan pada profil vertikal di posisi bagian atas. Untuk bagian tengah itu mewakili aluvial. Di bawahnya atau paling bawah yaitu danau. Karena Aeolian ini berdekatan dengan aluvial dan juga bisa juga berkaitan dengan danau. Tapi secara umum khusus untuk Aeolian sangat didominasi oleh batu pasir, sehingga bagus sekali untuk reservoir dan tidak bagus untuk batuan induk. Deskripsi batuan Aeolian khusus untuk litologi dan transport media. Litologinya pasir dan silt, tapi lebih dominan pasir ya. Sedangkan untuk transport media seperti yang sudah saya jelaskan yaitu angin. Lingkungan pengendapan kontinental berikutnya yaitu aluvial. Seperti yang sudah ditunjukkan di gambar tersebut, aluvial berbentuk kipas. Kipas tersebut berasal dari sedimen-sedimen yang runtuh karena gravitasi, kemudian turun ke lereng
dan terakhir di daerah dataran yang rendah yang membentuk kipas. Aluvial ini dibagi dalam 3. Yang pertama, kipas aluvial karena aliran debris kiri atas, yaitu jadi didominasi oleh gravitasi, jadi minim air ya, sehingga lebih terjal permukaannya. Sedangkan berikutnya adalah sheet flood fan, jadi lebih landai. Dan yang terakhir adalah stream channel fan. Ini sudah banyak campur tangan air, jadi gravitasi dan air mendominasi media transport dari stream channel fan ini. Selanjutnya saya perbandingkan profil vertikal dari ketiga bagian aluvial tersebut. Yang paling kiri yaitu debris flow, jadi ini dominan karena gravitasi, jadi batuannya adalah batuan konglomerat atau batuan-batuan bongkahan karena hampir tidak ada air, hanya gravitasi. Berikutnya yang di tengah yaitu sheet flood alluvial fan, kelompok yang kedua. Ini sudah ada dominasi atau campur tangan air, maksud saya ada sedikit campur tangan air sehingga material-materialnya lebih bulat. Dan yang ketiga yang paling kanan, stream channel alluvial fan, ada sungai yang mengalir di aluvial sehingga campur tangan air lebih banyak lagi, sehingga kita lihat di situ bentuknya menghalus ke atas. Jadi dari bawah itu kasar-kasar, semakin ke atas semakin halus sampai ada batu pasir. Di lingkungan ini reservoir rocknya yang paling bagus yang pasti sudah sebelah kanan, paling kanan, yaitu channel alluvial fan, khususnya yang pasir, karena sortingnya lebih bagus dibandingkan alluvial yang lain. Selanjutnya adalah deskripsi untuk alluvial. Litologinya terdiri dari konglomerat, sandstone, dan mudstone, tapi dominasinya konglomerat. Transport medianya gravitasi dan air. Selanjutnya silakan bahas sendiri. Selanjutnya adalah lingkungan pengendapan kontinental fluvial. Untuk fluvial ini saya bahas lebih panjang dan lebih lengkap karena lingkungan pengendapan fluvial ini banyak sekali ditemukan sebagai reservoir di Indonesia ini. Oke, lingkungan fluvial yaitu lingkungan yang terdiri dari channel atau aliran air dan floodplain atau overbank, yaitu tepian sungai, yaitu tepian yang apabila banjir sungainya maka akan sampai ke overbank atau floodplain tersebut. Bisa dilihat di gambar di samping bagaimana posisi floodplain dan channel. Ada 2 tipe alluvial. Yang pertama adalah sungai braided yang lebih dekat ke arah tinggian ya. Selanjutnya nomor 2 yaitu sungai meandering atau sungai yang berkelok, lebih dekat ke daerah transisi. Fluvial yang pertama yaitu sungai braided. Sungai braided adalah sungai dengan cara air membawa partikel sedimen pada lantai sungai. Jadi partikel sedimen mengalir dengan cara rolling atau saltasi di lantai sungai. Contoh di gambar sungai braided ada di sebelah kanan.
Nah, Sungai Beredit ini terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian mid channel bars, yaitu gundukan pasir di tengah atau di antara tepian sungai. Mid channel bar ini akan menumpuk menjadi channel deposit. Nah, kemudian ada floodplain atau daerah limpasan banjir. Apabila sudah menumpuk akan membentuk overbank deposit dan bagiannya lainnya. Tapi yang paling penting atau yang saya tekankan bagian mid channel bar, floodplain, dan overbank dan channel deposit. Selanjutnya yaitu geometri lateral dan vertikal Sungai Beredit. Seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya, yaitu bagian-bagian dari Sungai Beredit. Penting sekali untuk kita mengetahui bagian-bagian Sungai Beredit. Berikutnya yaitu profil vertikal dari Sungai Beredit. Profil vertikal dari Sungai Beredit ini akan menghadirkan pola finding upward atau menghalus ke atas. Nah, untuk mid channel bar yang lama-kelamaan akan menjadi channel deposit akan menghasilkan pola vertikal yang penuh oleh batu pasir sehingga bentuknya blocky, kotak ya. Pasir pada mid channel bar ini memiliki porositas dan permeabilitas yang bagus, di samping ketebalan yang bagus sekali. Apabila kita melihat data logam arai hasil pemboran khususnya di bagian channel deposit ini atau mid channel bar ini. Berikutnya yaitu floodplain yang akan bertumpuk lama-lama menjadi overbank akan menghasilkan lapisan perselingan antara pasir dengan batu lempung. Lebih dominan batu lempung biasanya. Sehingga pada batu lempung muncul simbol akar karena kita berada di lingkungan pengendapan darat. Sehingga ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi. Berikutnya yaitu Sungai Mendering. Sungai Mendering ini adalah sungai yang mentransportkan dan mengendapkan sedimen dengan cara perpaduan antara bedload seperti yang dilakukan oleh Sungai Beredit dan juga suspended. Jadi sedimennya mengalir di dasar atau lantai sungai, bisa juga dengan melayang-layang di antara badan air, atau diendapkan dengan tenang kemudian jatuh ke bawah. Contoh Sungai Mendering ditunjukkan oleh gambar sebelah kanan. Dan apabila kalian melihat pemandangan dari pesawat terbang melihat ke bawah, misalnya sedang melewati Pulau Jawa, Pulau Sumatera, maka akan banyak ditemui pemandangan-pemandangan sungai yang berkelok, yaitu Sungai Mendering. Nah, berikut ini bagian-bagian dari Sungai Mendering yang penting juga untuk kalian ketahui. Daerah lengkung dalam yaitu point bar. Saya sebut lengkung dalam point bar. Point bar ini apabila menumpuk akan menjadi lateral accretion atau akresi lateral. Kemudian di situ ada tulisan talweg. Talweg adalah lengkung luar. Talweg ini akan menjadi bagian permukaan Sungai Mendering yang paling dalam. Kemudian ada cutbank, tanggul, tepian, dan levee. Apabila cutbank ini bocor,
maka akan membentuk crevasse play. Nah, untuk potensi reservoir yang bagus adalah lateral akresi dan crevasse play. Berikut ini bagian Sungai Mandering yang kedua yang menunjukkan di mana active channel dan di mana abandoned channel atau sungai bekas ya, mantan lah ya, dulunya sungai tapi karena berpindah aliran menjadi abandoned channel. Nah, berikutnya ada lagi yaitu Oxbow Lake. Oxbow Lake adalah bagian dari bekas sungai juga, namun terputus sehingga membentuk oxbow seperti tapal. Jadi namanya Oxbow Lake. Jadi sudah seperti danau karena tidak terhubung dengan sungai. Tidak terhubung dalam aliran sungai maksud saya. Selanjutnya yaitu geometri lateral dan vertikal dari Sungai Mandering. Seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya, sungai-sungai Mandering ini akan terdiri dari point bar, talweg, akresi lateral, overbank deposit, channel deposit, levee, cutbank, floodplain, dan juga crevasse play. Nah, profil vertikal dari Sungai Mandering ini sama atau mirip ya, seperti Sungai Beredit, yaitu akan membentuk pola menghalus ke atas atau winding upward. Nah, point bar, lateral akresi dan channel deposit yang merupakan tumpukan batu pasir pada Sungai Mandering ini akan menghasilkan tampilan blocky, yaitu pasir yang tebal. Sama halnya dengan Beredit, nilai porositas dan permeabilitas dari pasir di Sungai Mandering ini sangat bagus sekali. Berikutnya, floodplain overbank akan membentuk persalingan antara batu lempung dan pasir, sehingga di situ muncul simbol akar karena ditumbuhi oleh tumbuhan akar tingkat tinggi. Selanjutnya ya, saya kotak warna kuning yaitu crevasse play. Crevasse play juga didominasi oleh pasir. Namun apabila ada profil vertikalnya, maka crevasse play ini akan membentuk pola coarsening upward atau mengkasar ke atas. Nah, bagian dari Sungai Mandering yang bagus untuk reservoir yaitu akresi lateral atau channel deposit tadi dan crevasse play. Dua-duanya bagus untuk batuan reservoir. Sedangkan daerah floodplain bagus untuk batuan induk. Selanjutnya adalah deskripsi dari fluvial. Litologinya terdiri dari batu pasir, batu lempung, atau batuan yang halus ya, dan batu bara. Nah, kemunculan batu bara ini saya tambahkan sendiri dari yang ditampilkan oleh Gary Nicole karena batu bara muncul di daerah fluvial yang tropis, khususnya di daerah Indonesia ini yaitu daerah tropis, sehingga saya tampilkan batu bara. Kemudian transport medianya yang sudah pasti air, sangat dominan sekali. Sisanya silahkan dibaca sendiri. Selanjutnya, lingkungan pengendapan kontinental yang terakhir, yaitu danau. Danau adalah air di daratan atau kubangan air di daratan yang terbentuk secara alami. Gambar yang saya tampilkan tersebut saya ambil dari bukunya Monroe et al. Itu adalah Danau Toba. Danau yang sangat besar dan sangat terkenal sekali. Berikut ini adalah geometri lateral dan vertikal dari danau. Danau merupakan area yang tenang dan banyak dihuni oleh makhluk-makhluk hidup seperti ikan, algae, dan lain-lain.
Dan karena tenang tersebut dan juga banyak dihuni oleh spesies-spesies tersebut, sehingga sangat bagus sekali untuk menjadi batuan induk, karena jasad-jasad dari makhluk hidup yang sudah mati tersebut akan tersimpan dengan tenang di dasar danau, sehingga danau ini sangat-sangat bagus sekali untuk sebagai batuan induk. Dengan apabila material organiknya ini terawetkan, maka akan membentuk kerogen tipe 1. Ya, selanjutnya yaitu deskripsi danau. Litologinya terdiri dari batu pasir dan lempung ya, tapi lebih dominan lempung. Pasir ini hanya muncul di daerah tepian-tepian danau saja. Itu pun jika ada muara sungai yang sampai ke danau. Dan di situ juga ada tulisan limestone dan evaporite. Ini sangat jarang sekali, hanya ditemui di daerah subtropis. Sehingga danau secara dominan akan disusun oleh sebagian besar adalah lempung. Sedangkan untuk media transportnya yaitu air dan gravitasi karena tenang. Ya, sekian pembahasan lingkungan pengendapan darat. Selanjutnya yaitu perbandingan potensi batuan induk dan reservoir antara kelima lingkungan pengendapan kontinental tersebut. Yang pertama adalah glasial. Glasial hanya bagus untuk potensi sebagai reservoir karena fosil sangat sedikit yang tersimpan di glasial. Selanjutnya Aeolian. Aeolian ini sudah pasti sangat bagus untuk reservoir dan tidak bagus untuk batuan induk karena selain tidak ada mudstone, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menjadi batuan induk, atau tipis sekali kemungkinannya kan tidak ada mudstone. Berikutnya yaitu alluvial. Alluvial ini terdiri dari konglomerat, sandstone dan mudstone dengan dominan yaitu konglomerat dan sandstone, sehingga batuan induknya sangat minim ditemukan di daerah sini. Sedangkan potensi untuk menjadi reservoir bagus pada sandstone. Berikutnya yaitu fluvial. Fluvial ini baik sebagai source rock atau reservoir, sangat bagus keduanya. Yang terakhir yaitu danau. Danau lebih sangat bagus untuk batuan induk saja. Sedangkan reservoir tidak bagus karena tipis pasirnya.